Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang gambaran cabang-cabang ilmu manajemen. Manajemen adalah suatu proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga diartikan sebagai suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien dengan menggunakan orang-orang melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Cabang-cabang ilmu manajemen. 1. Manajemen marketing adalah seni atau cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencapai segala target yang telah ditetapkan oleh perusahaan supaya target penjualan bisa tercapai. Tujuan manajemen marketing adalah 1. Menciptakan permintaan pasar yang baru. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Memperluas market share. 4. Citra perusahaan meningkat. Dan kelima, menjaga kelangsungan usaha. 2. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ialah manajemen yang diaplikasikan atau diterapkan pada lingkungan kerja, mulai dari struktur organisasi dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan, prosedurial maupun segala sumber daya yang diperlukan guna untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, produktif, ideal, efisien, dan tentunya aman. Tujuan manajemen K3 adalah 1. Memberi jaminan keselamatan kerja bagi karyawan. 2. Menjamin setiap sumber daya perusahaan bisa digunakan. Yang ketiga adalah kesejahteraan karyawan meningkat. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Adalah suatu cabang ilmu manajemen yang secara spesifik mempelajari hubungan atau relasi networking antar manusia baik secara personal maupun secara organisasi atau tempat kerja supaya setiap orang bisa melakukan kerjasama yang efisien dan efektif sehingga tujuan yang diterapkan bisa dicapai dengan baik. Tujuan manajemen SDM adalah yang pertama ada tujuan personal, yang kedua ada tujuan fungsional, yang ketiga ada tujuan organisasi, dan yang terakhir keempat adalah tujuan sosial. 4. Manajemen diri dan emosi adalah sebuah seni atau cara untuk mengendalikan emosi yang terdapat pada diri manusia, supaya emosi tersebut dapat disalurkan dengan baik sehingga bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih cepat, efisien, dan lebih baik. Tujuan manajemen emosi adalah yang pertama, mencegah dari penyakit-penyakit fisik seperti tekanan darah tinggi. Yang kedua, menjaga perasaan orang lain. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah dengan baik-baik. Yang keempat, tidak menimbulkan masalah yang baru. 5. Manajemen organisasi adalah cabang ilmu manajemen yang fokus mempelajari proses pengorganisasian dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan pengendalian atau kontrol, serta memimpin setiap sumber daya yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan manajemen organisasi adalah 1. Menjaga koordinasi antar individu dan divisi. 2. Mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 3. Membentuk suasana kerja yang kondusif untuk bekerja. Dan keempat, meningkatkan etos kerja dan rasa tanggung jawab. 6. Manajemen hubungan masyarakat adalah cabang ilmu manajemen yang mempelajari tentang proses atau usaha yang bertujuan untuk membangun serta mempertahankan reputasi, komunikasi maupun citra yang baik serta bermanfaat antara suatu perusahaan atau organisasi dengan masyarakat setempat. Tujuan manajemen humas 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat atau publik dalam melakukan pengembangan layanan atau produk. 2. Rasa tanggung jawab masyarakat akan naik tentang keberlangsungan layanan. Dan yang ketiga, membuat dan meningkatkan citra perusahaan. 7. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu cabang ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur dan mempelajari arus keuangan atau cash flow organisasi atau perusahaan atau personal supaya arus keuangan stabil dan besar pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Tujuan manajemen keuangan bagi perusahaan sendiri adalah menjaga arus kas supaya stabil dan tidak minus, meminimalkan biaya pengeluaran, membuat struktur rancangan modal baik dari luar maupun dalam perusahaan. Yang terakhir, memaksimalkan keuntungan yang ada. 8. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah cabang ilmu manajemen yang bertujuan untuk menjaga stok barang dari sebuah perusahaan atau badan usaha supaya stok yang tersedia aman. Tujuan manajemen stok antara lain yang pertama, memastikan stok bahan baku dan produk jadi tersedia. Yang kedua,
mengantisipasi jika ada perubahan penawaran dan permintaan. Yang ketiga, menjaga komitmen para konsumen. Yang keempat, menghilangkan risiko kenaikan harga. 9. Manajemen bisnis adalah cabang ilmu manajemen untuk mengelola suatu bisnis dan usaha agar bisnis tersebut kondisi keuangannya stabil dan atau naik yang berefek pada kesejahteraan karyawan. Dalam manajemen bisnis diperlukan kemampuan untuk manajemen sumber daya manusia, manajemen emosi, keuangan, pemasaran, dan manajemen persediaan. Tujuan dibuat manajemen bisnis adalah 1. Membuat perencanaan bisnis sebelum eksekusi. Yang kedua, meminimalisir kemungkinan bangkrut. Yang ketiga, melakukan inovasi di setiap divisi. Dan yang keempat, meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 10. Manajemen risiko adalah cabang ilmu manajemen yang bertujuan untuk melakukan pendekatan yang struktur sesuai dengan metodologi untuk mengelola ketidakpastian atau risiko yang berkaitan erat dengan ancaman baik dari internal maupun eksternal. Tujuan manajemen risiko adalah 1. Meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, melindungi perusahaan dari risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi. Dan yang ketiga, meningkatkan kehati-hatian setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selesai sudah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.